Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nyambang Rahmadani dengan NIM H05233317 dari kelas PGSDC Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Dalam tugas analisis kepemimpinan kali ini, saya memilih Bapak Junai SPD selaku kepala sekolah di salah satu sekolah dasar, yaitu SDN 56 Kampung Baru, sebagai tokoh kontemporer yang gaya kepemimpinannya patut kita kaji. Analisis ini saya dasarkan pada beberapa kali wawancara dengan beliau mengenai implementasi kurikulum Merdeka, serta kumpulan dari dokumen-dokumen yang bisa saya dapat dari sekolah beliau. Acuan utama teori kepemimpinan yang kita gunakan adalah dari Bapak Profesor Dr. Haji Muhyiddin Anwar dalam buku Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan. Setelah mengkaji beberapa data, dapat saya simpulkan bahwa Bapak Junai mengimplementasikan gaya kepemimpinan hibrida, yaitu gaya kepemimpinan yang menggabungkan elemen transformasional dan manajerial instruksional. Gaya transformasional terlihat jelas dari visi sekolah yang sangat aspiratif, yaitu berfokus pada peserta didik yang bertakwa, kreatif, sehat, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Visi ini melampaui tugas harian, berfungsi sebagai inspirasi bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai mutu yang lebih tinggi. Sementara itu, gaya manajerial instruksional menjadi fondasi kuat dalam implementasi sehari-hari. Hal ini diperkuat oleh misi sekolah yang berfokus pada penyelenggaraan pembelajaran PAIKEM, atau pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, yang menuntut keterlibatan langsung pimpinan dalam peningkatan kualitas pengajaran. Implementasi gaya kepemimpinan beliau sangat nyata dalam aspek pembinaan guru. Ini adalah inti dari peran kepala sekolah menurut Hidoji Anwar. Yang pertama, beliau melakukan supervisi manajerial yang disiplin, yang dimana kepala sekolah secara rutin memeriksa kelengkapan administrasi guru, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6, untuk memastikan perencanaan pembelajaran berjalan sesuai standar. Yang kedua, beliau melakukan supervisi klinis atau observasi kelas. Bapak Junai tidak hanya memeriksa dokumen, tetapi juga duduk langsung di dalam kelas untuk melihat dan mengevaluasi metode mengajar para guru. Tujuan utamanya adalah memastikan praktik mengajar sudah selaras dengan prinsip kurikulum Merdeka. Pendekatan sistematis ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mendelegasikan, tetapi juga terlibat aktif dalam pengendalian kualitas dan memberikan coaching yang terarah kepada staf pengajar. Bukti kepemimpinan transformasional juga terlihat dari komitmen beliau terhadap pengembangan sumber daya manusia. Pertama, stimulasi intelektual, yang dimana sekolah tidak hanya menunggu pelatihan dari dinas, mereka aktif menyelenggarakan pelatihan mandiri atau in-house training, memanfaatkan jaringan gugus gotong royong, bahkan mendatangkan narasumber profesional dari luar untuk meningkatkan kompetensi guru. Ini adalah investasi yang mendorong inovasi guru. Yang kedua, manajemen perubahan adaptif, di mana beliau melihat kurikulum Merdeka sebagai pengembangan dari kurikulum sebelumnya, bukan merupakan penggantian total dari kurikulum sebelumnya. Pendekatan ini mengurangi resistensi dan memfokuskan upaya guru pada penyesuaian metode pengajaran yang akan dilakukan di dalam kelas. Selain itu, proker sekolah menunjukkan fokus kuat pada bidang hubungan masyarakat, yang mencakup peningkatan komunikasi dan kolaborasi dengan masyarakat, tokoh, dan penggiat pendidikan. Ini mencerminkan dimensi kepemimpinan demokratis yang terbuka terhadap jejaring kerja. Sintesis gaya kepemimpinan Bapak Junai yaitu, kepemimpinan Bapak Junai adalah kepemimpinan hibrida, yang mana merupakan kepemimpinan yang menggabungkan visi atau transformasional dengan sistem kerja atau manajerial mutu, yang mana guna memastikan perubahan yang terjadi dan terkelola. Sebagai penutup, Bapak Junai menekankan bahwa
Keberhasilan kurikulum, apapun bentuknya, sangat bergantung pada guru yang mengetahui tugas pokoknya, yakni mengajar, mendidik, melatih, membina, dan mengarahkan. Kepemimpinan beliau yang sinergis antara visi yang kuat dan manajemen yang sistematis patut kita jadikan teladan. Sekian analisis gaya kepemimpinan salah satu tokoh yang saya kagumi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.